Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sidang jamaah online yang berbahagia, kita masih melanjutkan materi Al-Quran dan ilmu pengetahuan alam. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang Al-Baqarah atau sapi betina yang dijadikan Allah surat kedua, surat terpanjang. Di dalamnya memuat kisah Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kali ini kita masuk ke subtema dengan pembahasan lalat, seekor lalat yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang kita menganggapnya lalat ini hewan yang jorok, kotor, selalu membawa penyakit. Namun kita akan mempelajari dari sisi lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u lah. La yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u lah. Dzubaba ini artinya adalah lalat. Ya, dzubaba artinya ya lalat. Wa yasluhumud dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Sesungguhnya permisalan sesuatu yang disembah selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat pun. Ya seekor saja ya, nggak mesti 10, nggak mesti 50. Dan ketika lalat tersebut mengambil sesuatu dari orang yang menyembah tadi sama yang disembahnya, mereka tidak dapat mengambil yang sudah diambil oleh lalat tersebut. Artinya Allah memberikan perumpamaan dengan lalat ini, dha'fat talibu wal matlub. Sangat lemah yang menyembah dan yang disembah. Jamaah online yang berbahagia, lalat ini termasuk kalau digambarkan dalam kehidupan dunia ya, teknologi, pesawat atau kayak model helikopter mampu bermanuver dengan canggih, ya tidak bisa disaingi oleh teknologi dan sangat cepat. Bahkan per detiknya lalat ini bisa mengepakkan sayapnya 100-200 kali. Ya. Dengan kecepatan yang tinggi, lalat itu bisa mengecoh atau membuat yang menangkapnya itu merasakan kesulitan. Dan jika hari ini bertempat di satu tempat, dalam waktu 24 jam, lalat itu mampu terbang sejauh 10 km. Artinya, dengan kecepatan yang tinggi, dengan ukuran yang kecil, bisa terbang sejauh itu dalam waktu 1 hari. Namun memang lalat ini membawa banyak penyakit juga. Ketika Rasulullah SAW bersabda, di salah satu sayapnya itu sumber penyakit, dan di salah satu sayapnya adalah penawarnya. Jadi kalau ada lalat yang hinggap di minuman kita, misal di air teh atau air kopi, lalu tenggelamkan seluruhnya. Karena bisa jadi satu sayapnya itu merupakan sumber penyakit. Dan ilmuwan memperkirakan penyakit yang dibawa lalat itu ada sekitar 500 juta kuman bakteri.
Jadi alangkah membahayakannya dalam tubuh kita kalau ada lalat yang jatuh kepada minuman kita, namun kita tidak mendapatkan penawarnya. Akan tetapi kalau kita mengetahui hadis itu, sayap sebelahnya, sayap satunya merupakan obat daripada kuman tersebut. Di satu sisi kita hanya memahami lalat ini hewan yang jorok, tapi di satu sisi sebetulnya memberikan pelajaran bagi kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan teknologi yang sangat canggih, bahkan otaknya itu kecil sekali. Kalau satu gram itu dibagi beberapa ratus ribu, yaitu satu bagian kecil otak yang dimiliki lalat, akan tetapi daya tangkapnya luar biasa, ingatannya juga begitu kuat, ya, dan mengurai seperti membersihkan kotoran-kotoran juga sangat tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.